Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 12 RPL 2 akan mempresentasikan hasil analisis sistem perancangan perpustakaan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alfarizal Diansa, absen 9. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Widodo, absen 6. Perkenalkan, nama saya Triniko Zakaria, absen 23. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aditya Firman, absen 2. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dari Abdiansyah, absen 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya bersama Bu Isna selaku Kepala Perpustakaan. Kali ini saya akan menjelaskan tentang OML, yaitu Perancangan Sistem Informasi Perpustakaan. Yang pertama, pengertian tentang OML. Jadi, di dalam OML ada 4 aktor. Ada supplier, petugas, dan kepala dan anggota. Lalu, jadi tugas supplier dan petugas ialah mengatur pesanan dan pengiriman buku. Lalu untuk siswa yang ingin menjadi anggota harus mendaftar terlebih dahulu ke dalam web perpustakaan. Daftar ke dalam web perpustakaan. Lalu setelah itu kita bisa meminjam buku dan petugas akan mengatur dan melaporkan ke kepala. Lalu kepala menerima dan mengatur sistem. Jauh. Oke, sudah. Baik, saya akan melanjutkan presentasi mengenai activity diagram. Ini siswa akan mendaftar sebagai anggota. Nah, siswa daftar ke arah petugas untuk memasukkan data. Petugas untuk memasukkan datanya pada sistem akan memverifikasi dan database akan menyimpan data tersebut. Lanjut ke bawah, habis daftar dia bisa memilih buku, melihat buku, melihat daftar buku. Kita lanjut ke sistem untuk menampilkan bukunya tersebut. Nah, lanjut ke bawah untuk peminjaman buku. Ini ke petugas dulu untuk masukkan data peminjaman data tersebut yang ada di awal daftar tersebut. Terus sistem akan verifikasi data tersebut dan menyimpan data tersebut. Terus lama peminjaman berapa, misalnya 3 hari, 4 hari, kayak gitu. Nanti konfirmasi sama petugas, sistem eksekusi dan database untuk menyimpan. Jadi kayak awalnya meminjamnya hari Senin, nanti misalnya kembalikannya hari Jumat, dan nanti database menyimpan situ detailnya. Lanjut untuk habis dari lama peminjaman, membawa buku yang habis dipinjam tadi. Lanjut untuk mengembalikan buku, nanti kita lanjut ke petugas. Untuk petugas itu mengecek bahwa barang ini hilang atau rusak atau apa. Nah, nanti kalau misalnya barangnya tidak rusak atau tidak hilang, petugas konfirmasi ke sistem otomatis akan verifikasi dan database menyimpan itu. Nah, kalau barangnya hilang atau rusak, kita ada siswa atau anggota tersebut akan mendapatkan denda. Lanjut ke bawah untuk transaksi, siswanya dari transaksi akan menyimpan ke database tersebut. Barangkali yang ditanyakan, Bu Isna. Kalau di SMK 431 kita kan biasanya tidak mengadakan denda ya, karena biasa kalau buku hilang itu diusahakan untuk mengembalikan buku dengan judul yang sama. Kalau memang tidak ada judul buku yang sama, buku yang sesuai lah dengan apa yang dia hilangkan itu tadi. Oh, baik. Berarti denda ini diganti dengan buku yang sama, baru dikembalikan ke perpustakaan. Ya. Oh, baik. Terima kasih atas masukannya. Ada lagi? Kalau untuk daftar buku, daftar menjadi daftar anggota, syaratnya apa? Syaratnya bisa masukkan NIS, terus juga emailnya si siswanya itu. Soalnya setiap Siswa emailnya beda-beda. email beda-beda, NIS-nya juga beda-beda. Terus nama kan bisa gambar juga kan ya. Terus juga kelas ini kan juga berbeda. Terus ada jurusan, sini kan ada 3 jurusan, RPL, TKR, sama TPM. Nah,
Terus lanjut ke nomor telepon untuk mengetahui nanti barangnya ada yang rusak ya. Terus lanjut ke alamat rumahnya di mana, barangkali dia misalnya di telepon nggak bisa, kan bisa ke rumahnya. Sudah jelas Bu? Nah, terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan tentang flash diagram. Di sini ada tabel anggota ada NIS, email, nama, kelas, jurusan, nomor telepon, dan alamat. Di sini bisa ditambahkan melalui insert ini, bisa ditambahkan, bisa diupdate juga, bisa juga dihapus di tabel anggota ini. Terus sebelum kita meminjam buku, kita harus melakukan transaksi dulu. Transaksi, kalau meminjam bukunya apa, ID bukunya berapa, kategorinya apa, ID kategori, supplier, dan lain-lain. Ini ada judul buku, pengarang, penerbit, tahun terbit, ISBN, kondisi bukunya bagaimana, barangkali nanti misalnya sudah rusak, ternyata pas itu nggak tahu tiba-tiba ini sudah rusak ternyata ininya, tapi pas kita kan bisa. Terus tanggal belinya berapa, harga buku, ini bisa ditambahkan, diupdate sama dihapus ya. Terus transaksi ini juga ada ID transaksi, NIS, ID buku, nama peminjamnya siapa, judul bukunya apa, ISBN-nya apa, tanggal peminjamannya berapa, misalnya tanggal 11, iya tanggal peminjamannya hari apa, tanggal apa, bulan apa, tahun berapa. Terus pengembaliannya tanggal berapa juga sama. Dan kondisinya apakah masih sama seperti yang awal dipinjam apa Ya. buruk? Masih utuh Ya. atau sudah rusak? Ya. Ini juga bisa ditambah, bisa juga dihapus. Diupdate, dihapus nanti kalau transaksi ada dihapus nanti enak barang. Oh ini nggak ada terus dihapus barangnya kan, kayak berkata membohongi, akhirnya ada tapi dihapus bukunya dan nggak ada iya. gitu. Terus diterima oleh petugasnya itu ada NIP, nama, nomor telepon, alamat, sama status, masih status sebagai petugas atau tidak. Nah itu bisa diupdate sama bisa ditambah. Kalau misalnya ada yang kurang-kurang ditambahkan. Terus misalnya kondisi bukunya masih sama seperti awal, itu tidak akan terkena denda. Apabila buku ada yang rusak, kita lari ke denda. Di denda transaksinya kapan, terus NIS-nya berapa, nama ID bukunya apa yang tadi dipinjam, judul buku, ISBN, tanggal pinjamannya berapa, tanggal pengembalian berapa, kondisinya pasti atau hilang atau ada yang rusak. Besar dendanya itu bisa diganti itu buku tersebut. Nah ini bisa ditambah, bisa diupdate apa yang itunya. Sini ada ini. Saya nambahin ya, Tambahin. masukan atau apa ya. Cuma saya tambahin. Kalau ini saya hanya menambahkan, kalau harga buku gimana kalau tidak dicantumkan, karena di dalam perpustakaan kan kita bukan toko buku, gitu kan, otomatis kan harga buku lebih baik tidak ditampilkan. Buku itu hanya petugas aja yang tahu, antara petugas dengan supplier. Jadi untuk siswa yang meminjam buku tidak perlu tahu buku itu harganya berapa. Jadi tambahannya untuk harga buku dihilangkan. Dihilangkan saja. Ada lagi mungkin bisa ditambahkan. Sudah, yang tadi kan sudah dikatakan seperti tadi kan, denda itu sudah dikatakan di awal tadi Yang ya. penting untuk diganti barang bukan. Ya, oke. Baik, terima kasih. Terima kasih. 1, 2, 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang ERD atau Entity Relationship Diagram. Di sini supplier buku akan menyuplai buku ke dalam perpustakaan. Setelah buku masuk ke dalam perpustakaan dan dimasukkan ke dalam database, buku akan dipinjam siswa dan dikembalikan ke perpustakaan. Barangkali Bu Isna ada yang kurang paham, bisa ditanyakan. Pinjam siswa dan dicatat oleh petugas. Sudah. Di sini saya akan membahas tentang data dictionary atau kamus data. Di sini data dictionary berisi tabel-tabel atau
inputan data yang diperlukan dalam perpustakaan. Contohnya di sini ada tabel kepala, tabel petugas, tabel supplier, tabel anggota, dan tabel buku. Setiap tabel berisi atribut-atribut yang berbeda. Mungkin ada yang ditanyakan? Itu yang ditanyakan. Maksudnya identitas gitu ya? Ya. Identitas masing-masing ya. Oke, lanjut. Di dalam sini juga ada primary key, foreign key, dan tipe data yang digunakan. Nah, ini maksudnya primary key dan foreign key. Oh, di sini primary key adalah kode unik atau mungkin setiap barang itu memiliki kode unik masing-masing, dan kode unik itu bertujuan agar barang ya juga bisa mempermudah mencari barang dan agar barang tidak terduplikat atau dua data yang sama. Kata unik itu kayak kunci ya? Ya. Nah, kunci itu sendiri berarti menggunakan kode buku bisa? Bisa, kode buku bisa digunakan untuk primary key. Kan setiap buku kan kodenya beda-beda. Ya, setiap buku kodenya beda-beda. Untuk yang foreign key itu adalah primary key dari tabel yang lain. Jadi untuk dipanggil ke tabel satunya. Misalnya ini kan ID kategori itu foreign key. Ya. ID kategori merupakan primary key dari tabel kategori yang diundang menuju tabel buku. Untuk mengetahui kategorinya ini Ya. semuanya, untuk mempermudah itu tadi Ya. ceritanya ya, Ya. mempermudah dari ya, paham. Ya. Terima kasih. 1, 2, 3. Di sini saya akan menjelaskan user interface. User interface adalah tampilan website perpustakaan, sistem perpustakaan. Di dalam tampilan website perpustakaan terdapat tampilan login. Tampilan login di sini ada judul, yakni perpustakaan Smart One. Ada dua tombol, tombol masuk dan tombol daftar. Jika tombol daftar akan melakukan pendaftaran, yakni terdapat form pendaftaran siswa, NIS, email, nama, kelas, jurusan, nomor telepon, alamat. Jika sudah Jadi kalau sudah login muncul ini semuanya. muncul ini semua. Ya, lanjut. Jika sudah simpan. Di sini terdapat tabel pencarian, di mana di sini memasukkan judul pencarian buku. Misalnya kalau judulnya hujan, ini terdapat ID buku, judul buku hujan, pengarangnya, penerbit, non terbit, ISBN. Jika sudah masuk ke rincian buku yang dipilih, Sebelum dilanjutkan bisa potong ya, saran aja. Kalau masukkan data untuk dalam pencarian buku, kan ini kan memasukkan dengan judul. Gimana kalau ditambahi dengan ID buku? Jadi kita lebih jelas kode buku. Biasanya kan perpustakaan itu kalau mencari buku biasanya diketik kode bukunya. Nah, jadi judul dengan kode buku. Ada kalanya judul dengan kode buku salah satu bisa. Ya, lanjut kalau dengan rincian buku. lanjut ke perincian buku yang dipilih. Di dalam perincian buku yang dipilih terdapat ID buku, judul buku, pengarang, penerbit, tahun terbit, ISBN, jumlah stok. Oh, jadi ini fisiknya buku. Jadi bisa jelas oh fisiknya buku yang kita cari itu seperti ini. Ya. Gitu. Oke, lanjut. Kita masuk ke tabel peminjaman. Form, di sini terdapat judul form peminjaman buku yang berisi ID buku, NIS, nama, judul buku, ISBN, jumlah, tanggal peminjaman, tanggal pembalian. Setelah itu berikutnya terdapat tabel pembalian normal. Dalam tabel pembalian normal terdapat form pembalian, ID buku, NIS, nama, judul buku, ISBN, jumlah, tanggal peminjaman, tanggal pembalian. Dan selanjutnya terdapat radio button, yakni tombol untuk memilih. Jika di sini tombolnya normal, maka terdapat hitam-hitam. Jika rusak atau hilang, maka simpan. Jika terjadi buku hilang, Ya, bagaimana? jika terjadi buku hilang itu tombolnya putih. Ya, terus Jika selanjutnya selanjutnya ke tabel pembalian rusak atau hilang. Di
Di dalam tabel pengembalian rusak atau hilang terdapat judul pengembalian yang berisi ID buku, NIS, nama, judul buku, ISBN, jumlah, tanggal peminjaman, tanggal pengembalian, dan retribution sama seperti tabel pengembalian normal tadi. Jika terdapat denda, maka denda nilai buku tersebut yakni 100.000, maka simpan. Dan hasil selanjutnya ini terdapat transaksi sistem. Jika tadi terdapat denda, maka sistem transaksi ini akan memproses hasil denda tersebut, maka hasilnya selesai. Kalau bisa saran kan tadi mulai awal udah bilang ya, diusahakan denda jangan menggunakan rupiah. Kita denda diganti dengan buku. Ya, buku dengan judul yang sama atau buku yang sesuai lah hitungannya itu. Jadi di SMK Antartika 1 tidak pernah denda uang. Gitu ya. Cuman saran, coba di gimana lanjutannya. Terima kasih. Ya. Terima kasih. Karena semua program yang sudah dibikin sama kelompok dari kelas 12 RPL 2 sudah bagus, semoga berjalan lancar. Jadi sekian hasil presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMK Antartika 1 Bisa!